salat qabliyah dan ba'diyah diparani sunat rawatib. Hadis isi berupa temano nomor 1180. Kemudian si kedua no 1181. Kemudian si ketiga 1182. Nah, antara 1180 ini timpal 1182 ternyata berbeda. Dan beberapa hadis sebelumnya berbeda. Kaca si 1182 si menjelaskan tentang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar maghrib. Sementara hadis 1182 mengatakan bahwa Nabi SAW meninggalan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi dia meninggalan 4 rakaat sebelum zuhur dan dia meninggalan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu berbeda kan sikap ini, makanya jamak artinya gabung hadisnya. Jadi di dalam suatu riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, hadis Aisyah, kana yusolli fi baitihi qabla zuhri arba'ah. Rasulullah SAW melakukan salat sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian dia keluar. Qala Abu Ja'far At-Tabari berkata al-arba'u yang 4 rakaat itu kana fi kasirin min ahwalihi, adalah pada kebanyakan daripada kelakuan Rasulullah, daripada keadaan warakatani fi qaliliha, sedangkan rakaat itu sedikit. Adalah sih berarti menurut keterangan daripada Imam Tabari bahwa Rasulullah kebanyakan melakukan salat rawatib qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, qabla asar 4 rakaat. Jadi membaca dalam beberapa hadis ini man hafadha 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'da zuhri 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu jasadahu 'alan nar. Saya pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si memelihara terus menerus melakukan qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, qabla asar 4 rakaat, haraman boleh menentukan siapa neraka haram. Nah, yang berbeda pendapat antara Aisyah timpal Abdullah bin Mas'ud. Lasing Abdullah bin Mas'ud dia serminana Rasulullah salat 2 rakaat adalah setelah natai tiba rakaat si ketelu. Lalu 4 yang diparani 2 rakaat. Sedangkan Aisyah terus mengatakan maratan ialah dia meninggalan 4 rakaat sebelum zuhur. Dia meninggalan 4 rakaat sesudah zuhur dan dia meninggalan 4 rakaat sebelum asar. Nah, Arab memang ulama menjamak. Kalau ente gawe dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka 2 rakaat pertama dari muakkad, dan 2 rakaat kedua jadi dari muakkad. Maka anti bau 4 menjadi muakkad gabung, berarti 1 kali niat dan 1 kali tasyahud. Dan ini Arab salat awal ada yang berbeda kan tasyahud. Ayalah yang digawe. Kemudian di dalam mengatakan wal jum'atu kadzuhri, sementara salat Jumat itu para zuhur. Sini artinya isi lamun qabliyahnya zuhur 4 rakaat, maka qabliyah Jumat pun 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, ba'da Jumat pun 4 rakaat. Bahkan lamun 4 rakaat Jumat itu memang masyhur. Lamun tegawe jadi dari masjid 4 rakaat itu artinya betul-betul tak pahamin bahwa 2 rakaat itu 2 rakaat pahamin tergelombong salat Jumat 2 rakaat itu diterima. Nah, ada pun yang tegawe dibalik sesuai ulama cukuplah 2 rakaat pada Jumat. Ada pun yang mentelik gawe di masjid maka 4. Maka ia sebabnya
apabila ulama mengatakan innal jum'ata kazuhri, maka padalah si tegawe qabliyahnya. Sholat rawat itu qabliyah Jumat itu dalam 4 rakaat. Kemudian ba'diyah Jumat 4 rakaat. Hadis istiqomah dalam muhafazati 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 rakaatin ba'da dhuhri 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu jasadahu anil hiram. Karena ya kata ajar Rasulullah SAW. Jadi apabila terdapat 2 riwayat isi kelihatan berbeda secara zahir, maka terpilih lebih banyak. Lebih banyak dipilih karena apa? Ziyadatul khair, yaitu menambah kebagusan adalah sangat bagus. Sangat bagus itu pilihannya sih lebih banyak. Nah, yang 2 rakaat bangun mesti paham bagus masih 2 rakaat, belum jelas kurang karena al-jaza dikatakan amal. Siaran malah satu sesuai dengan pegawaian, dan memang saatnya kita harus banyak sembahyang, harus banyak sembahyang karena sembahyang itu adalah merupakan zikrullah akbar. Zikrullah si paling agung adalah sholat. Jadi yang disebut fara'idus sholati afdalul fara'id. Salat-salat wajib itu adalah merupakan paling afdal ibadah wajib. Wa nawafilus sholati afdalun nawafil. Salat-salat sunat adalah merupakan paling afdal daripada ibadah sunat. Nah, kita mengambil keafdalan paling afdal. Paling afdal karena apa? Dengan sebab melakukan keafdalan inilah ya, walaupun umur Nabi para Nabi Rasul silai labu kamu bisa mengungguli. Bayangkan marangkan hadisnya 2 hadisnya. Tercantumnya dalam Irsyadul Ibad berulang-ulang sampai yang 2 hadisnya arah hadis muttafaqun alaih, arah hadisnya sikit ya adalah termasuk hadis dhaif. Lamun si muttafaqun alaih no apa ini? Man hafaza 6 raka'atin ba'dal maghribi faka'annama abadallaha 12 sanatan. Saya mulazamah melakukan salat ba'diyah maghrib 6 rakaat. Maka si 6 rakaat itu marak-marak beribadah pada Allah 12 tahun. Kalian mendapatkan alaih. Jadi si nomor 1 marah 12 tahun ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa topal, tanpa ini ibadah tok 12 tahun dia kerja berada. Dan si nomor rakaat ini boleh terus. 2 rakaat pertama ia niatan ba'diyah maghrib. 2 rakaat kedua adalah sunat taubat. 2 rakaat kedua adalah sunat hajat. Sunat hajat. Hanya bernilai merangkan 12 tahun beribadah tanpa arah istirahat. Dalam hadis lain, Rasul berbahasa, la yusalli 6 raka'atin ba'dal maghribi illa al-awwabin. Dinara dengan isi melakukan salat 6 rakaat setelah maghrib kecuali al-awwabin. Awwabin itu orang yang banyak taubat. Orang yang banyak tobat, dan banyak tobat itu akan berlanjut kepada dengan isi betul-betul mendapatkan kebersihan. At-taibu minal zambi kamalah dan balah. Nah, adapun hadis kedua memang tidak ini. Redaksi itu malah sebelum man hafaza 6 raka'atin ba'dal maghribi ghafarallahu dzunubahu 50 salatan. Saya muhafazah 6 rakaat setelah maghrib, maka tak ampunin dosanya saya ketahui. Saya ketahui dengan dosa tok. Kalau kita melakukan salat 6 rakaat setelah maghrib, maka dosa sidawi saya ketahui akan hapus. Karena apa? Dia narak dengan melakukan salat pada maghrib 6 rakaat kecuali dengan selalu bertobat, dan bertobat. Lalu tergelarin awabin.
Orang yang banyak bertobat, yang banyak bertobat. Inilah yang kita mulai untuk melatih diri. Di samping salat wajib sempurna setegawe, maka sembahyang sunat harus sempurna, karena boleh jadi kekurangan segawe dari dalam salat wajib itu ini tertampal isi salat sunat. Kan ya kata Rasulullah awalul pasal al abdi yaumal qiyamati as-salat, paling pergi nembe kehisab keperiksa dari kiamat terhadap suku hamba adalah sholat. Faidah saluhat sa'iru amali, faidah fasadat sa'iru amali. Namun bagus si tegawi sholat, para baguslah lagi bagus Allah Ta'ala. Maka wah maksudnya sendiri bagus pada periksa masa lino. Lalu akhirnya namun terjadi sebaliknya, namun lagi berarti jelangnya masalah pun yang periksa wah yang sesimpulan ini adalah ya temparan bahwa sholat adalah merupakan barometer daripada segala macam kebagusan. Ya, kita mau memiliki suatu ya rasa khauf dalam hal ini. Khauf dalam arti apa? Khauf takut jangan-jangan lo salat wajib segala itu diman bagus, maka tampaklah isi salat sunat itu. Semakin banyak melakukan salat sunat berarti semakin banyak persiapan itu untuk menampal sebagai wajib. Lalu ternyata salat wajib itu bagus, maka berarti salat sunat-sunatnya ini sebagai penampal. Lalu betul-betul dia jadi hiasan, dekorasi daripada salat-salat wajib sigawi. Maka bisa akan kelihatan sangat indah. Karena apa? Karena era salat-salat sigawi tadi akan berbentuk bagikan makhluk. Ia menyebut kita, ngajak kita tiba surga untuk dan kita menuju surga suatu sebab Allah Ta'ala. Kanulah yang ini sangat penting ya, mulai untuk berlatih melakukan salat wajib secara bagus, dan salat-salat sunat pun lebih banyak. Setelah sunat rawatib, lakukan sunat-sunat silainan semua akad. Salat witir, bahaya tersebut itu antara sabda Rasul mengatakan ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Kemudian disebut bahwa Ausani Khalili salah satunya alla anama qabla an autara. Aku dua pesan isi Rasulullah kalau macam salah satunya adalah tidak usah tidur sejak kuman salat witir. Tidur witir dulu. Bila perlu di saat tersebut tidur no. Ya, wudu, kemudian 2 rakaat pada wudu, kemudian sekali waras rakaat salat witir. Pada dalam turus maghrib, maka tahajud silahkan. Tahajud. Apakah dia pertama dalam belajar daripada pada Rasul Ija'alu akhirah salatikum bil-laili witran. Karena apa lamun witir terombok genap dia dapat witir. Lalu lamun witir 2 kali genap jadinya. Dalam arti dah kata barang dia witir, boleh waktu witir maka witir jadinya. Nah, lalu apabila tak ikutin misalnya tinduk sebelum tinduk wudu salat ba'da wudu 2 rakaat, tinduk langsung berazam untuk bangun salat tahajud, kemudian salat witir, maka 3 jam tertidur itu nilai ibadah doang, nilai sholat doang. 3 jam tertidur dia bernilai sholat doang, karena seolah-olah tidur adalah intizar salat, menunggu pelaksanaan sholat. Dan ulahnya keramat daripada sebuah azab, sebuah rencana. Jadi ya, dia pun berbeda pendapat antara Abu Bakar Impal Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib pada maratan Abu Bakar ya. Maka jadi alasan apa? Ya laun itu mau bangun laun asal daripada Abu Bakar dan melaksanakan salat witir. Ya kita witir sebelum tinduk lah. Maka Umar bin Khattab tetap ya seperti itu berazam untuk melakukan salat lain, salat tahajud, salat witir di akhir malam.
Namun terkelola ke orang mau itu pada niat. Jinduk tadi adalah bernilai sholat, hari nomor azan. Namun bangun berarti merupakan suatu bonus daripada niatnya. Nah inilah dia cara untuk menjadikan hidup ini tinduk-tinduk pun tetap temu nilai ibadah. Sehingga walaupun dicari umur dan ibadah melakukan umat Nabi Rasul terdahulu, namun kita melebihi fadilah daripada umur bagi pada para Nabi Rasul, umat Nabi Rasul lain-lain. Qala al-musannif rahimahullah